Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang pemberian jangkrik untuk ternakan burung murai batu saya. Nah, di sini bisa dilihat saya sedang memberikan teman-teman semua, saya memilih jangkrik untuk burung murai batu ternakan. Di sini biasanya saya siapkan tempat atau wadah yang besar seperti ini. Nah, dalam wadah ini saya berikan kalsium, berikan pakan jangkrik supaya jangkriknya ini tidak mati ya teman-teman semua. Nah, di sini proses pemberiannya. Nah, ini sedang saya berikan teman-teman semua. Nah, di sini pemberian ekstra puding jangkrik ini untuk ternakan ini biasanya saya menggunakan full jangkrik. Jadi dia tidak memakan fur. Jadi jangkriknya ini bebas teman-teman semua. Jangkrik yang ada sayapnya, ada kakinya yang udah besar-besar itu bebas. Karena ternakan ini dia full jangkrik, nanti dia tidak berburu-buru makan teman-teman semua. Kalau misalkan dia di kandang ternakan ini, dia kayak di hutan sendiri, jadi nanti dia patahin kakinya, dia tidak terburu-buru karena ini adalah makan dan menu utamanya. Jadi kalau misalkan dia di ternakan itu tidak masalah kita berikan sama kaki-kakinya. Kalau misalkan kita potekin atau kita buang satu-satu lama juga. Nah, ini untuk ternakan itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan dia di kandang yang kita setting, misalkan jangkriknya 33, 55 itu berbeda dari kandang ternakan. Nah, kalau misalkan kita setting itu ya teman-teman semua, itu dia nanti makan utamanya kan dia fur. Nah, saat kita berikan jangkrik ini pasti dia akan terburu-buru untuk memakannya. Karena dia baru lihat jangkrik, baru lihat serangga. Selama ini dia menggunakan fur. Nah, ini yang sering saya bilang, yang pernah saya bilang di konten sebelumnya. Kalau misalkan yang kita setting itu harus kita buang kakinya, terus bulu-bulu sayapnya supaya dia tidak terjadi masalah nanti untuk burung murai batunya. Karena yang kaki-kakinya itu kalau misalkan dia udah besar itu ada kayak ini tajam-tajam itu, nanti kena pita suaranya bahaya. Karena itu yang kita setting. Ini berbeda ya teman-teman semua. Jadi yang di kandang ternak ini tidak masalah kita berikan yang ada kakinya, ada bulu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang di kandang kita setting itu berbeda, itu kita buang kaki yang paling belakangnya. Nah, di sini adalah kandang ternakan saya teman-teman semua. Kandang ternakannya ini minimalis, dia kotak, dia 1,5 kali 2 meter. Jadi di bawahnya itu bisa dilihat saya berikan itu dia ada daun-daun, ada kayak tanah-tanah seperti itu, supaya dia kayak di alam juga. Dan di bawahnya itu pun saya berikan kayak pohon-pohon kecil supaya nanti kalau misalkan dia di bawah dia enak, dia nyaman. Dan suhu yang ada di dalam kandang ini kalau misalkan kita berikan dia ke tanam-tanaman itu, dia nanti akan stabil. Tidak kepanasan, tidak dia terlalu suhunya tinggi, terlalu dingin, itu tidak. Karena itu ada penyetabilnya pohon-pohon kecil di bawah situ. Nah, kadang-kadang ada yang burung murai batunya itu tidak menetas, terus menetas di dalam tapi dia mati karena itu suhunya itu tidak stabil. Jadi penyetabilnya ini bisa kita berikan pohon-pohon kecil di bawah dan di bawah kandang ini. Nanti juga indukannya itu bisa bermain di bawah situ. Dan di bawah itu juga ada kayak tempat mandi saya berikan. Jadi ada beberapa tempat mandi, tempat jangkrik, tempat ekstra puding seperti kroto, ulat tongkong saya berikan. Jadi full. Kandang ternak saya ini full dengan ekstra puding. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah kandang ternakan saya ya teman-teman semua. Yang seperti inilah minimalis, tapi alhamdulillah ya berhasil juga. Karena kadang-kadang kita memikirkan, oh kandang ternak ini harus bagus, kandang ternak ini harus
ada besar. Nah, di sini tergantung teman-teman semua. Kadang-kadang tergantung rezekinya juga. Ada yang kandang besar tetapi dia tidak berproduksi. Ada juga yang pakai kandang bulat, kandang gantung, itu ada yang berproduksi. Jadi kita sebagai peternak ini kita harus berusaha lah. Berusaha, biarkan orang-orang yang berkata misalkan, wah kandang bulat itu digantung nggak produksi. Nah, kita nggak tahu, yang penting kita usaha, karena ada juga yang berhasil. Dan sebagus apapun kandangnya, kalau misalkan dia tidak produksi ya percuma juga. Makanya di sini saya bilang kalau misalkan teman-teman semua mau ternak, bebas mau kandang bulat, kandang ukuran berapa itu bebas. Yang penting ada burung murai batunya, dan burung murai batunya ini berjodoh cewek cowok. Nah, di situ ya teman-teman semua. Jadi sekarang kan banyak juga peternak-peternak misalkan lahannya kecil, dia tempatnya itu tidak leluasa, nah bisa menggunakan kandang bulat ataupun kandang gantung. Yang penting burungnya itu nyaman. Nah, di sini ya teman-teman semua, cara saya menernakkan burung murai batu ini adalah pemberian ekstra pudingnya full jangkrik. Jadi jangkriknya itu tidak masalah, kita berikan yang mana saja, yang penting jangan mati jangkriknya. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang ternakan burung murai batu saya ini. Ya seperti inilah, seperti di vlog ini. Jadi saya berikan itu terpisah-pisah kandang ternakan saya, karena ada yang faktornya tinggi, ada yang sedang. Kalau faktor tinggi nanti bahaya buat betinanya. Kalau misalkan dia tarung, nanti kalau terlalu berdekatan nanti betinanya yang kena dihajar sama dia. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi